adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Jadi mereka tidak mengenal tiga pribadi, tapi satu pribadi. Satu pribadi tapi dua oknum gitu loh. Ada Bapa, ada Yesus. Belum lagi nanti ada hormon, belum lagi nanti ada seksi Yehova dan segala macam. Jadi konsep Tuhan yang jadi manusia juga belum selesai dong. Belum kelar nih, karena masih ada tiga kelompok yang berbeda akidahnya. Urusan kita belum selesai, urusan teologi juga belum selesai gitu. Nah, tetapi buat mereka yang mungkin ya apa adanya. Saya pernah nanya sama seorang pendeta, Pak, sampai kapan perbedaan seperti itu di Kristen gitu? Sampai kiamat katanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum. Banyak kan ayat seperti itu ya, yang dimana di Quran tuh Allah SWT sudah menyatakan kekuasaannya dengan segala fenomena alam yang sudah diciptakannya, tetapi kita manusia harus bisa berpikir. Nah, saya tadi bilang masuk Islam tahun 2014, tapi sebenarnya setelah saya masuk Islam saya baru sadar, oh ternyata saya nggak pindah agama, ternyata saya kembali ke fitrah saya sebagai manusia. Itu yang terpenting ternyata ya. Dan akhirnya setelah saya mempelajari beberapa agama, ya cuman yang diakui di Indonesia saja, ternyata di dalam Islam yang saya menemukan ibaratnya benar-benar agama yang memang diciptakan untuk manusia, ya. Agama yang memang benar-benar diciptakan untuk mengatur manusia, agama yang benar-benar diturunkan Allah SWT untuk menjadi jalan atau tuntunan supaya nanti kita kembali ke pencipta kita dengan jalan yang baik. Itu ternyata ya intinya daripada Islam. Waktu saya mempelajari ulang agama saya, Kristen ternyata itu adalah berasal dari Kristus, yang sebenarnya itu adalah gelar daripada yang saya sembah waktu itu, yaitu Yesus. Ketika saya mempelajari Yahudi ternyata berasal dari Yehuda. Yehuda adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika saya mengetahui Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Buddha ternyata adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu ternyata nama nabinya. Jadi agama tuh namanya ada yang gelar orang, gelar nabi, atau gelar orang lah. Terus kemudian ada nama orang, ada nama tempat, ada nama nabi gitu ya. Tapi ketika ke Islam, saya pelajarin, oh Islam itu artinya apa? Damai, selamat, patuh, taat, tunduk, dan yang terakhir adalah berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada yang menciptakan manusia dan langit dan bumi. Itu yang esensi yang saya ambil dari Islam ya. Dan yang akhirnya memaksa saya, yang tidak bisa saya bantah, ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengandung sains, yang ternyata baru terbuktinya baru zaman sekarang. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang mempelajari juga, sudah ada yang menonton video-videonya, bahwa ternyata di dalam Quran banyak mengandung ayat-ayat yang yang berhubungan dengan sains, dan sudah terbuktinya baru zaman sekarang. Mungkin baru 50 tahun yang lalu, mungkin baru 100 tahun yang lalu ya. Sebut saja misalnya apa? Big Bang misalnya. Kapan Big Bang ditemukan? Paling baru kira-kira berapa ya? Nggak sampai 100 tahun yang lalu ya, yang menemukan malah seorang pendeta Kristen. Nah, ternyata di Quran sudah disebutkan, aku menciptakan langit dan bumi dulunya menyatu dan dipisahkan. Itu adalah ya mungkin kelihatannya kalimatnya sederhana, tapi sebenarnya itu kalau dipelajari secara ilmu pengetahuan ternyata dalam sekali gitu ya. Ternyata itu ada hubungan dengan Big Bang. Yang lain, gunung misalnya. Gunung disebut sebagai pasak. Orang bule yang geologis belajar gunung, dia sendiri ada menyebut pasak. Padahal di Quran sudah disebutkan 1500 tahun yang lalu ya.
seorang geologis bernama Profesor Frank Press menulis bukunya judulnya The Earth. Di bukunya itu dia menulis gunung itu sebagai stake atau peg. Dia diartikan apa? Pasak. Jadi gunung yang ke atas gitu tinggi itu ternyata baru kepala pasaknya, badan pasaknya ke bawah tanah. Gunung Everest tingginya 8,8 km, ternyata badannya atau akarnya berapa? 125 km. Bayangin. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan tuh akhirnya bisa menemukan teori atau akhirnya menemukan fakta bahwa gunung itu fungsinya seperti pasak ketika mereka sudah menemukan bahwa bumi ini, benua-benua ini ternyata berupa lempengan-lempengan gitu, ya. Jadi gunung itu seperti apa? Seperti paku yang menahan lempengan-lempengan itu tidak selalu bergerak gitu. Kita tahu ya lempengan itu kalau bergeser sedikit kan tsunami, bergeser sedikit gempa gitu. Keajaiban-keajaiban itu yang saya dulu pelajari dari Quran, oh ternyata ini tidak mungkin gitu ya, karangan seorang manusia. Yang lain banyak sekali, embriologi, astronomi dan segala macam. Akhirnya saya mengambil keputusan 25 Juli 2014 untuk menerima Islam dan memeluk Islam. Terlebih lagi ketika saya membaca sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat berkhutbah ya, yang mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Masya Allah, ini yang membuat saya juga akhirnya ini benar-benar agama yang memang diciptakan untuk manusia gitu. Alhamdulillah dari 2014 setelah saya mempelajari ulang agama saya yang lama, jadi keterusan. Ceritanya mempelajari agama lama tuh supaya nanti kalau saya udah masuk Islam saya ditanya alasannya, saya tahu gitu kenapa. Dari sekian banyak keluarga besar saya yang nanya cuman kakak perempuan saya, ngapain lu masuk Islam? Bahasa Jakartanya begitu gitu ya. Gue mau ikut Yesus gitu. Gak saya kaget, kok bisa? Kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus sebenarnya. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah ada yang pernah mendengar kristologi. Pernah dengar ya? Tahu ya? Tahu kristologi? Artinya apa? Gak tahu. Kristologi itu salah satu bidang ilmu yang mempelajari posisi Yesus atau Isa Al-Masih di agama Kristen. Posisinya seperti apa? Itu disebut dengan kristologi. Terus ngapain kita belajar kristologi? Nah, ternyata dengan kita belajar kristologi, pertama kita bisa tahu akidahnya mereka bagaimana. Kita bisa tahu sejarahnya mereka bagaimana. Kita bisa tahu kitabnya mereka bagaimana. Gunanya apa? Gunanya ketika kita dicoba untuk dimurtadkan, nah kan kita udah tahu. Kita tinggal membantah dengan ilmu. Jangan kalau ada misionaris datang kita bawa pentungan, jangan. Ntar kalau ada foto yang salah yang mana? Yang bawa pentungan salah kalau di foto ya. Apalagi kalau masuk TV atau masuk ke YouTube itu orang bawa pentungan padahal maksudnya ngusir misionaris, tapi kita yang bawa pentungan mereka bawanya brosur. Yang salah yang bawa pentungan gitu. Orang biasanya begitu ya. Nah maka itu kita perlu belajar tentang kristologi untuk apa? Untuk membentengi akidah kita, minimal kita dulu lah. Baru keluarga kita, adik kita, saudara kita, teman kita, dan lingkungan kita. Itu gunanya ya. Tetapi bukan berarti kalau belajar kristologi itu bukan berarti kita harus benci dengan orang Kristen. Enggak, saya enggak mengajak saudara-saudara untuk benci dengan orang Kristen, tidak. Saya juga tidak mengajak saudara-saudara untuk tidak bertoleransi, tidak. Kita tetap harus bisa membedakan mana ranah agama, mana ranah berbangsa dan bernegara, gitu ya. Karena apa? Karena negara Republik Indonesia ini kan menjamin haknya setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi pemerintah juga punya produk hukum yang lain. Apa itu? Keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pensiaran tentang agama. Di bab 3 pasal 4 diterangkan bahwa mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama itu tidak boleh gitu. Ya. Caranya yang dianggap tidak boleh, caranya seperti apa? Macam-macam, ada yang door to door kayak sales gitu ya, bagi-bagi brosur. Selamat siang, selamat sore Pak, Ibu, kami dari tim ini mau memberikan kabar keselamatan gitu. Wih, ada yang memberikan kabar keselamatan gitu. Nah, kalau yang istilahnya yang
tidak begitu kuat imannya kan mudah goyang gitu ya. Belum lagi nanti upaya-upaya mereka untuk memurtadkan orang Islam itu banyak sekali. Tidak hanya dengan door to door, ada yang dengan pergaulan anak muda ya, seperti teman-teman di sini. Hati-hati, terutama buat akhwat nih ya, akhwat-akhwat itu hati-hati yang muda-muda nih. Kalau dideketin, kemudian terjadi hubungan asmara gitu ya, nanti apa namanya, MBA, tahu MBA? Married by accident. Itu banyak yang terjadi. Saya sering menangani kasus yang seperti itu. Saya didatangi oleh seorang ibu atau sepasang orang tua suami istri yang anaknya sudah hamil, calonnya adalah orang Kristen, Katolik atau Kristen gitulah. Bahkan ada yang saya pernah menemui itu yang sudah hamil sampai 6 bulan, ditutup-tutupi sama anaknya, hampir nggak kelihatan. Sampai akhirnya ketahuan, calonnya Katolik, disuruh masuk Islam nggak mau. Si anak ini kan, yang perempuan ini kan kacau dia pikirannya kan, mikir dong gimana ceritanya nanti saya melahirkan anak tanpa ayah gitu kalau suaminya tidak mau masuk Islam. Akhirnya ya karena ketakutan seperti itu, si anak ini yang sudah hamil duluan akhirnya dia masuk Katolik. Kira-kira gimana kalau kita sebagai umat Islam, misalnya Mas sebagai omnya si anak yang hamil ini, gimana kita menghadapi kasus seperti ini kira-kira? Ya, jadi orang tua ya bingung, pasti bingung. Gimana nanti keluarga saya jadi kena aib gitu istilahnya kan? Punya anak hamil di luar nikah, nggak menikah, atau punya anak gitu. Itu memang sangat memalukan ya bagi keluarga ya. Makanya harus dijaga bener nih. Kita yang punya putri juga awat-awatan yang dari sini hati-hati gitu ya. Jangan sampai mudah terpedaya. Tapi kita Pak di yayasan kami di Molam Center, kami menghadapi kasus seperti itu ya, kami tegas-tegas saja. Kalau calon itu tidak mau masuk Islam, mendingan nggak usah nikah. Udah nggak apa-apa, biarin aja lahir tanpa ayah, daripada dia harus masuk agama lain, daripada dia harus menggadaikan imannya, gitu ya. Kelihatannya kejam gitu ya, tapi lagi mana? Pilih mana gitu? Pilih masuk agama lain dan menikah punya bapak, atau pilih tidak menikah tapi tidak menggadaikan imannya. Ya, gimana coba? Kebetulan ada case ya, teman satu kerja. Itu malah bilangnya si perempuan itu ketika dia dinikahi, bilangnya karena realistis, nggak tahu realistisnya apa ya, karena masalah keuangan, ekonomi. Ya. Nah, sekarang begini permasalahannya. Kalau masing-masing bertahan, ya, yang anak perempuan yang Islam ini bertahan tidak mau masuk agama lain, yang cowok juga bertahan gak mau masuk agama Islam, tapi mereka menikah. Akhirnya menikah dengan salah satu cara agama, salah satunya lah, bisa lewat agama Islam, bisa lewat agama Katolik, tapi setelah menikah hidup masing-masing dengan iman masing-masing. Ada nggak yang terjadi begitu? Ada, banyak ya, gitu ya. Nah, yang begitu akhirnya apa jadinya? Apakah bisa keluarganya itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Jauh, gitu ya. Nah, makanya waktu itu kami mengambil keputusan, udah mendingan nggak usah nikah, biarin aja dia hidup tanpa ayah, anak itu gitu. Ya memang boleh dikatakan menyakitkan memang, tapi daripada menggadaikan iman, gitu kan? Nah itu bilangnya kandung cinta. Nah sekarang kalau istilahnya menggadaikan iman hanya berdasarkan cinta, tipis amat imannya gitu ya. Nah banyak yang terjadi seperti itu ya. Dan nanti ada juga yang bagaimana, seolah-olah mereka mau kompromi nih, mau menikah beda agama gitu ya. Ini ceritanya bukan MBA, ceritanya mulus-mulus saja, tapi karena masing-masing bertahan karena cinta, akhirnya mereka menikah. Terus setelah itu mereka jalan masing-masing. Semua agama di Indonesia, 6-6-nya semuanya melarang nikah beda agama, semuanya. Tapi khusus buat yang Kristen dan Katolik itu mereka punya jalur khusus. Nah, jalur khususnya apa namanya? Dispensasi. Ya, nanti mereka harus membuat pernyataan di gereja bahwa yang Katolik atau yang Kristen tetap harus Katolik,
nanti anak-anak yang lahir dari pernikahan ini harus Katolik atau Kristen. Seperti itu. Itu salah satu cara upaya mereka untuk memperbanyak umat Kristen di Indonesia. Ya, itu baru salah satu cara. Masih banyak yang lain. Saya pernah kedatangan suami istri, anaknya mahasiswa lah, baru masuk kuliah di universitas ternama, mahal, masuknya aja bisa di atas 100 juta gitu. Baru masuk nggak lama, ya dalam apa namanya, dalam rangka perkenalan gitu, diundang ceritanya acara makan-makan, yang mengundang perempuan, anak si suami istri yang muslim ini laki-laki. Ketika anak ini datang ke tempat yang dijanjikan, memang sudah ada beberapa orang di situ dan ternyata sudah ada pendetanya di situ. Mau ngapain makan-makan bawa pendeta? Ya? Coba. Ada yang begitu, ada suami istri ini sampai ketakutan, anaknya digituin, sampai itu anak dikeluarin dari universitas itu. Hilang itu yang namanya uang bangunan, uang gedung itu hilang. Orang tuanya saking ketakutan anaknya murtad. Gitu. Dan di tempat saya juga hampir tiap hari saya menerima tamu, entah yang muslim ataupun yang Kristen. Yang muslim rata-rata urusannya adalah apa? Anaknya atau saudaranya atau anggota keluarganya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Nah, mereka hanya minta tolong saya untuk memberitahukan apa isi agama yang mereka jalani sekarang. Itu yang sering terjadi, Pak. Jadi makanya kita perlu mempelajari Kristologi. Tujuannya apa? Supaya untuk membentengi akidah kita, ya. Membentengi akidah kita dari apa? Dari upaya-upaya pemurtadan seperti itu. Bukan berarti kita melarang orang saudara kita ini apa secara hukum negara kita melarang dia pindah agama loh. Silakan terserah, kalau yang memilih agama lain selain Islam itu dijamin haknya sama negara. Ya. Kalau sebagai sesama saudara muslim, sebagai anggota keluarga, kita menasihati itu masih boleh. Tapi kalau kita melarang sampai melakukan persekusi dan segala macam, kita yang bisa tuntut sama anak kita malah. Itu banyak kasus yang begitu, banyak yang terjadi, ya. Makanya saya alhamdulillah setelah mempelajari Kristologi ini juga kami bekerja sama dengan MUI di lembaga dakwah khusus. Kami sering menangani kasus-kasus pemurtadan seperti ini. Kami juga memberikan pengajaran-pengajaran untuk masyarakat yang rawan pemurtadan. Di Indonesia banyak nggak tempat kantong pemurtadan? Banyak banget. Nanti kalau Mas pulang rumah atau sekarang bisa cek website, buka aja websitenya, namanya Joshua Project. Mas nanti bisa lihat, teman-teman bisa lihat di situ ya. Daerah mana di Indonesia menjadi target pemurtadan? Daerah mana kantong-kantong Kristen di Indonesia? Joshua Project, JOSHUA Project, PROJECT.com ya. Nah, itulah pentingnya ilmu Kristologi, yang mana kita belajar Kristologi itu bukan untuk kita menjadi Kristen, tetapi untuk kita membentengi akidah dan iman kita. Dengan kita mengetahui akidah mereka, dengan kita mengetahui kondisi daripada kitab mereka, atau kita mengetahui dari perpecahan atau organisasi mereka, insya Allah, dan kita perkuat dengan ilmu agama Islam kita, dengan Quran kita, insya Allah iman kita akan tambah tebal dan tidak akan mudah dimurtadkan, insya Allah ya. Nah baik, sekarang saya kemana-mana bawa koper kayak tukang buku nih. Ya, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman di sini buku apa yang saya bawa. Di sini saya bawa beberapa kitab, ya. Kitab ini sengaja saya bawa untuk menjadi barbuk, gitu. Jadi kalau saya ngomong, jangan seperti cuma tukang obat aja, ngomong aja gitu, nggak ada barang buktinya, gitu. Ya. Ini saya perlihatkan nih. Hah? Tebal banget deh. Baru lihat yang segini, ada lagi yang segini nanti. Tapi saya nggak bawa nih. Nah, ini ada beberapa Bible yang saya bawa. Nanti kita bisa bandingkan dengan Quran ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan Quran. Di sini ada sebuah kitab yang bernama Kitab Suci Katolik. Nah, ini kitab sucinya orang Katolik. Oke. Kitab yang suci Katolik ini berisi 73 apa kalau istilahnya di Quran apa? Surah ya. Surah ya. Kitab ini berisi 73 surat. Yang ini kitabnya orang Kristen Protestan.
ya. Yang ini jauh banget kan tipisnya, apa tebalnya beda jauh ya. Jadi kalau yang ini cuman ayat-ayat aja. Yang ini namanya Bible Study namanya. Jadi selain ada ayatnya, juga ada catatan kakinya. Nah, sangat menarik ya nanti ya kalau saya buka beberapa catatan kaki di sini nih ya. Sebentar, izin dulu sebentar. Nah, tadi ini Katolik 73, saya sebutnya buku aja ya biar umum ya. 73 buku. Yang Protestan 66 buku. Jadi ada 7 kitab di sini yang ditolak oleh Kristen Protestan. 7 kitab itu namanya kitab Deuterokanonika. Dianggap bukan firman Tuhan oleh kalangan Protestan. 66, 73. Ini ada kitab Ortodoks. Isinya berapa? 78 buku. Ya. Jadi yang Katolik menolak 3 dari Ortodoks. Ada lagi Bible, namanya Bible Ethiopia. Ethiopia 81 buku. Jadi yang Ortodoks menolak kalau tadi Katolik menolak 5 dari sini berarti ya. 73 78 berarti menolak 5, yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Di sini 81. Jadi gimana ceritanya kalau kitab suci jumlah suratnya bisa beda-beda atau jumlah bukunya bisa beda-beda. Kalau Quran gimana Quran? Sama. Di sini di Indonesia berapa surat? 114. Di Maroko berapa? Sama. Di Cina berapa? Sama. Di Amerika? Sama semua ya. Semua sama 114 surat. Ayatnya sama nggak jumlahnya? Sama. Yakin? Yakin. Jumlah ayatnya sama, tapi sistem penomorannya ada yang berbeda, ya. Nanti ada yang memberi nomor kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada yang memotong ayat di ayat-ayat tertentu, yang lain tidak dipotong, artinya tidak diberi surat. Jadi kalau di total jumlah ayatnya sama, cuman sistem penomorannya mungkin ada yang berbeda, gitu kan? Jadi kalau jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama, yang ini bisa 66, ini 73, 78, 81. Berarti konsep yang dikatakan bahwa firman Tuhan menjadi kitab, berarti kan belum kelar kalau kata orang Betawi ini. Belum selesai urusannya gitu kan. Lah kan masih yang ini menolak yang ini menolak 7 dari sini, ini menolak 5 dari sini, ini menolak 3 dari sini. Ini kondisi yang sekarang ada begini nih ya. Jadi makanya buat teman-teman di sini perlu mengetahui begini, ketika nanti teman-teman ada yang mendekati gitu ya untuk masuk ke agama mereka, tanya aja dulu nih, yang salah yang mana gitu, jangan yang bener. Tanyanya yang salah gitu, jangan yang bener. Kalau yang bener mereka mungkin bisa bilang semuanya bener, kalau yang salah yang mana? Kan nggak mungkin semuanya bener, orang jumlah kitabnya beda-beda gitu kan. Nah ini baru kondisi kitabnya. Sekarang keyakinan mereka sendiri bagaimana di dalam kekristenan? Apakah semua orang Kristen itu keyakinannya sama? Tidak. Nah, jadi yang kita sering lihat atau paling banyak yang bisa kita lihat itu kan adalah teman-teman Kristen kita yang beraliran Trinitarianisme. Yang ada kata Trinitarianisme. Artinya mereka yang meyakini tentang apa? Trinitas. Pernah dengar? Pernah dengar Pak ya? Ibu-ibu pernah dengar Trinitas Bu? Bukan jajanan pasar Bu. Ini keyakinan teman-teman kita yang Kristen. Mereka konsep ketuhanannya itu mengimani Tuhan. Mereka bilangnya Tuhan yang esa. Ya, tetap mau diikat, mau dicabut, mau dicambuk juga mereka akan bilang Tuhan mereka esa. Tapi, nah selalu tapinya nggak pernah ketinggalan gitu. Tapi Tuhan mereka yang esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, gitu ya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kok udah pinter sih? Ya, nanti mereka akan bilang begini, ya. Mereka akan bilang begini. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Alhamdulillah nggak paham. Kalau bilang paham bahaya loh, malah justru bahaya loh. Alhamdulillah nggak paham ya. Nanti berlanjut lagi.
Bapa itu maha kuasa, Putra itu maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa, tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Siap-siap beli bodrek deh boleh. Tapi kita tidak boleh menghina ya, kita tidak boleh menghina keyakinan orang lain. Artinya keyakinan itu juga diakui di negara kita. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu keyakinan mereka, ya monggo silahkan. Yang penting jangan mencari korban atau mencari target orang Islam dimurtadkan. Itu yang kita tidak mau gitu ya. Silahkan kalau mencari orang-orang yang belum beragama di suku-suku pedalaman, mereka mau ajak masuk Kristen, kalau mereka mau ya monggo silahkan. Kita juga melakukan hal yang sama. Kita juga melakukan hal yang sama. Islam agama misi bukan? Misi. Kita juga mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam. Kristen agama misi bukan? Apalagi gitu ya. Cuman bedanya apa? Ya, bedanya apa? Agama misi Islam dan agama misi Kristen. Di Islam la ikraha fiddin. Perintahnya hanya apa? Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Tidak ada paksaan, ya kan? Ada lakum dinukum waliyadin. Di dalam konteks agama, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk Islam, betul kan? Tapi kalau dalam konteks bernegara, bermasyarakat dan bernegara, ada aturan pemerintah yang sudah dibuat, tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi kita juga tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk Islam. Kita boleh mencari orang-orang yang belum beragama, contohnya suku-suku pedalaman, kita ajari Islam, mereka mau menerima, alhamdulillah kita kita bina mereka menjadi muslim, dan kita melakukan itu. Ada beberapa anak yang belum kenal peradaban di suku-suku terdalam di Indonesia yang akhirnya kita bina di daerah Jabodetabek ini ya, yang awalnya datang ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa, dikasih tempat tidur untuk tidur malah dia lari cari pohon. Ada yang begitu Pak ya, disediain tempat untuk tidur malah dia lari cari kolong mobil, tidurnya di bawah kolong mobil. Ada. Tapi alhamdulillah perlahan kita bina mereka sampai ada yang akhirnya hafal 5 juz, ada yang hafal 7 juz, alhamdulillah. Itu yang kita lakukan. Kita tidak pernah door to door kepada rumah-rumah orang yang sudah beragama. Itu bedanya ya. Tapi kalau Kristen bagaimana? Mereka juga mencari suku pedalaman yang belum beragama, mereka juga mencari orang yang sudah beragama untuk diajak masuk ke dalam agama mereka. Bahkan mereka juga mencari orang-orang Kristen aliran lain untuk masuk ke golongan mereka. Jadi di Kristen sendiri mereka juga rebutan jemaat gitu Pak. Itu terjadi, benar itu terjadi gitu loh ya, karena begitu banyak golongan mereka, begitu banyak denominasi, itu mereka saling berebut gitu loh ya. Nanti ada gereja yang menjalankan perpuluhan, ada gereja yang tidak menjalankan perpuluhan, nanti ada gereja yang bisa sampai melegalkan pernikahan sejenis. Ada nggak? Ada. Di Indonesia ada nggak ya? Saya belum lihat sih. OTW mungkin, mungkin kita apa namanya? Jangan sampai lah ya itu ya. Nah, bahkan ada seorang pendeta di NTT, namanya Pendeta Mel Atok, yang ngatain saya anak setan. Dia sendiri juga bilang, kalau di sebuah daerah ada kantong-kantong Kristen, pasti kemaksiatan merajalela. Sampai akhirnya ada pernikahan sesama jenis seperti itu. Di Amerika begitu. Karena saking bebasnya di sana, akhirnya mereka bisa melakukan apa yang menurut golongan mereka mau. Bahkan belakangan sekarang di Eropa juga sudah mulai, gereja di Inggris sekarang sudah bisa memberikan jasa pelayanan pernikahan sesama jenis. Jangan sedih kata mereka gitu ya. Sampai begitu. Jadi artinya apa namanya, standar moral itu sudah tidak dihargai lah ya. Kenapa Islam banyak difitnah gitu? Kenapa Islam banyak diserang? Kenapa kok bisa ada istilah Islamofobia gitu? Pernah dengar nggak Kristenfobia gitu? Nggak pernah ya? Yang ada hanya Islamofobia. Kenapa? Karena Islam inilah yang di dalam dari mulai keluarga itu sudah mempertahankan moral dan akhlak Islam. Ya, kita ya walaupun banyak juga teman-teman kita yang Islam yang mungkin masih ada yang mabuk-mabukan, ada yang masih maksiat, ada. Tetapi secara iman itu biasanya sulit gitu ya untuk diganggu imannya atau akidahnya. Kalau untuk orang-orang yang artinya yang orang-orang Islam kita yang mungkin ekonominya kurang, itu yang menjadi target yang paling gampang untuk dimurtadkan. Nah, kembali ke sini ya. Tadi kita sudah bicara ini konsep firman yang jadi kitab, belum selesai. Tadi konsep firman yang jadi manusia ya. Kan
Kristen mempercayai bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia kan, yang Yesus itu kan. Makanya Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, makanya mereka mempercayai Trinitas yang 3 tadi, gitu kan. Jadi kelompok yang paling besar di dunia itu adalah Kristen yang Trinitarian, yang mempercayai Tuhan yang Trinitas, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Setelah ini ada kelompok yang lain namanya Unitarian. Nah, apa tuh Unitarian? Unitarian itu tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada Kristen yang begitu, ya. Mereka menganggap Yesus hanya ciptaan. Yesus pernah tidak ada. Yesus hanya ciptaan, yaitu ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tetapi tetap dia belum sampai jadi Tuhan. Itu golongan yang kedua. Nanti ada lagi Kristen yang dianggap sebagai namanya oneness. One ya, dari kata one, satu. Oneness artinya kesatuan gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Jadi mereka tidak mengenal 3 pribadi, tapi 1 pribadi. 1 pribadi tapi 2 oknum gitu loh. Ada Bapa, ada Yesus, ada Bapa. Jadi ini 1 pribadi gitu katanya Pak. Ya, ada Kristen yang begitu. Jadi tadi itu udah 3 tuh kelompok yang mainstream. Belum lagi nanti ada Mormon, belum lagi nanti ada Seksi Yehova dan segala macam. Jadi konsep Tuhan yang jadi manusia juga belum selesai dong. Belum kelar nih, karena masih ada 3 kelompok yang berbeda akidahnya. Urusan kitab belum selesai, urusan teologi juga belum selesai gitu. Nah, tetapi buat mereka ya mungkin ya apa adanya. Saya pernah nanya sama seorang pendeta, Pak, sampai kapan perbedaan seperti itu di Kristen gitu? Sampai kiamat katanya gitu. Bukan mikirin gitu ya gimana cara selesai, sampai kiamat katanya gitu. Saudara, alhamdulillah. Nah, jadi paling tidak kan kalau kita tahu begini kan mudah kita ya. Istilahnya kalau kedatangan orang yang mencoba memurtadkan kita, dengan begini aja kita sudah mulai bisa menjawab gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita apa namanya? Ini karena sudah belajar jadi kita tahu ya. Kitabnya orang Kristen rata-rata lah ya. Ini saya pakai yang Protestan aja nih. Di sini disebutnya apa tulisannya? Alkitab, ya kan? Oh iya. Saya cari yang masih kelihatan nih. Ini karena sering dibuka jadi udah hapus, udah pudar nih. Dipilih. Nah, ini masih ada tulisannya nih. Ya, ini masih jarang. Hah? Nggak kelihatan juga? Kelihatan. Ini masih jarang dibuka, kenapa? Karena ini terbitan tahun 2023. Oh. Kalau yang ini terbitan tahun 74. Ya. Ini 74, ini baru tahun lalu 2023 ada revisi baru gitu. Ya. Yang direvisi apanya? Ini dua-duanya, ini adalah kitab terjemahan. Ini isinya semua terjemahan, tidak ada teks aslinya. Ya, kalau Quran selalu kan ada huruf hijaiyahnya, kalau ini tidak ada huruf Yunaninya, nggak ada. Huruf Ibraninya juga tidak ada. Nah, Bible-nya Kristen, kalau kita mau bagi atau kita mau pelajari, mudahnya begini. Di sini kan ada kayak indeks nih ya, ini warna hitam, warna merah ya. Quran kayaknya perlu juga dikasih ini kali ya. Hah? Ada ya. Oh, saya belum punya berarti. Saya harus beli nanti. Nah, yang ada indeks ini ada 2 warna nih. Ada warna hitam, ada warna merah. Yang warna hitam ini, sebentar ya. Tuh lihat tebelnya, bedanya. Jauh kan bedanya kan? Yang warna indeks yang warna hitam ini dan yang warna merah. Perhatikan bedanya. Jauh ya bedanya, tebelnya ya bedanya. Ternyata yang tebel ini sebenarnya berasal dari kitab apa? Kitab ini nih. Nah, enak kan kalau ngomong ada bukunya? Nah, nggak kelihatan juga. Oke, sebentar. Saya buka. Ini memang nggak ada warnanya soalnya. Ada warna yang tulisan kecil-kecil. Nah, ini ada tulisan ini. Tanakh. Nah, kebaca nggak? Oke ya. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi. Nah,
Bukan kitabnya orang Kristen loh, ini kitabnya orang Yahudi loh. Tanakh itu artinya apa? Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa. 5 kitab Musa itu yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa? Nggak usah diapalin. Kalau yang Nevi'im itu kitab yang menceritakan kisah nabi-nabi, ya. Ada Yeskiel, Yesaya, Yeremia, ada Nehemia, Samuel Samuel juga nabi. Samuel, kemudian apa namanya? Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, Maliaki, dan sebagainya. Ketuvim itu adalah kitab yang disebut dengan tulisan-tulisan orang bijak, termasuk tulisan nabi-nabi juga. Ada kitab yang namanya Mazmur. Nah, kita sering mendengar di Quran apa? Zabur. Ya. Nanti ada lagi apa? Ratapan, ada Amsal, ada Pengkhotbah, dan lain-lain. Itu tulisan-tulisan ya. Kebanyakan itu seperti syair gitu. Nah, kitabnya orang Yahudi yang ini itu yang menjadi atau cikal bakal kitabnya orang Kristen yang tebal ini. Nah, ya. Dari mana ceritanya? Kok bisa ini menjadi ini? Gitu. Lah orang yang bikin Kristen juga orang Yahudi juga. Ya. Yang ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Yesus kitab ini udah ada nih. Ya, sebelum Masehi. Berarti kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Kemudian di abad ketiga sebelum Masehi juga kitab ini, yang ini dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi kitab namanya Septuaginta. Ya, Septuaginta, Sep itu kan 7 ya. Jadi ini diterjemahkan oleh sebenarnya 72 rabi-rabi Yahudi yang berada di Alexandria, Mesir. Yang nyuruh nerjemahin ini ke sini itu namanya Raja Ptolemy II. Pernah dengar Raja Ptolemy? Dinasti Ptolemy yang di Mesir. Itu kira-kira abad ke-4 sampai abad pertama sebelum Masehi. Raja Ptolemy itu adalah siapa? Raja Ptolemy itu adalah teman perangnya Alexander Agung. Pernah dengar Alexander Agung? Nah ya, Giliran Alexander Agung kenal ya. Teman perangnya nggak kenal ya. Nah, Ptolemy itu teman perangnya yang mana ketika Alexander Agung berhasil menguasai daerah atau wilayah disebut dengan Mediterania, karena mereka mengincar untuk mengalahkan Raja Darius Agung dari Persia. Sebelumnya itu kan kekuasaan Persia, Yunani datang, Mesir dicaplok, Palestina dicaplok, sampai akhirnya Persia kalah gitu sama Alexander Agung. Nah, teman perangnya si Alexander Agung ini ditaruh di Mesir sebagai penguasa, sebagai raja. Anaknya disebut Ptolemy II yang memerintahkan rabi-rabi Yahudi, 72 rabi-rabi, untuk menerjemahkan ini menjadi dalam bahasa Yunani di Alexandria, Mesir. Ya, itu butuh waktu bertahun-tahun. Ini selesainya kira-kira di abad kedua sebelum Masehi. Ya. Dan kitab ini beredar terus, dan gak cuma satu versi, banyak versi. Karena zaman dulu kan, kalau saya mau punya ini sekarang gampang, saya tinggal beli toko buku. Kalau toko buku belum ada, mungkin ada printer, saya tinggal print ulang kalau punya soft copy-nya. Tapi kalau belum ada printer, belum ada komputer, belum ada fasilitas elektronik yang seperti sekarang, bagaimana caranya saya pengen kalau punya kitab seperti ini? Foto belum ada, handphone belum ada gitu ya. Mau nggak mau harus ditulis ulang oleh tangan manusia. Itu yang namanya menyalin gitu. Oke. Jadi ketika kitab ini beredar, bahkan sampai Yesus lahir, bahkan sampai Yesus disalib, sampai Yesus nggak ada, kitab ini masih ada terus. Sampai akhirnya di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan Yunaninya diresensi namanya. Ada yang tahu resensi ya? Di apa tuh? Dikritik terjemahannya atau diperbaikilah terjemahannya. Ya, yang tadinya sudah ada terjemahan bahasa Yunani dirubah-rubah terjemahannya. Ketika dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, ada 3 orang yang saya tahu, ada Origen, Lucian, Hesisius. Di abad keempat, kitab ini yang tadinya berdiri sendiri begini dijadikan satu dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Nah, ini kitab orang Kristen nih. Ini benar-benar tulisan orang Kristen, ditulis dari pertengahan abad pertama hingga abad kedua, yang disebut dengan Perjanjian Baru. Kitabnya ada dari Matius sampai Wahyu, ya.
Di abad keempat, yang tadinya ini berdiri sendiri, dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen. Nah, enak suaranya. Ini dijadikan kitabnya orang Kristen. Nah, terus masalahnya apa kalau dijadiin satu sama ini? Kan ada ini, ada ini. Ya nggak apa-apa dong. Boleh nggak? Boleh? Nggak berani jawab. Nah, ternyata resensi penerjemahan yang tadi ada di sini itu seolah-olah memperkosa perspektifnya orang Yahudi yang di sini. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Berarti yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Yahudi dong. Quran kita yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Islam, ulama-ulama Islam gitu kan. Begitu juga dengan kitabnya orang Yahudi, yang berhak menafsirkan ya yang menyusun dan menulis gitu loh. Ulama-ulama mereka. Tetapi ketika penafsiran orang Yahudi ini ditafsir ulang oleh orang Kristen dengan kacamata Kristen, terus kemudian dijadikan kitab suci mereka, gimana perasaannya orang Yahudi? Gimana dong? Ya mereka nggak bisa apa-apa, kalah jumlah gitu ya. Kalah jumlah, udah itu kesebar kemana-mana, dipersekusi, bahkan sampai dibunuh-bunuhin gitu. Kalau kita dengar Holocaust kan, nasibnya mereka begitu gitu, tersebar kemana-mana dan dipersekusi. Ngomong-ngomong, orang-orang Yahudi yang terpencar-pencar itu malah senang kalau tinggal di negara yang banyak muslimnya. Mereka bilang begitu, daripada di tempat atau negara yang banyak Kristennya. Karena Islam itu kan nggak ada paksaan, ya kan? Bahkan kalau mereka tinggal di negara yang menjalankan syariat Islam, mereka hanya perlu bayar jizyah. Jizyahnya lebih murah daripada zakatnya orang Islam. Ya, udah gitu nggak perlu wajib militer. Udah gitu yang bayar cuman laki-laki yang produktif. Perempuan nggak perlu bayar, anak-anak nggak perlu bayar, orang tua nggak perlu bayar, dilindungi lagi. Siapa yang nggak suka gitu ya. Tapi ketika di negara yang Kristen coba, malah dipersekusi, dibakar, digas gitu malah ya. Nah itulah makanya sampai timbul aja apa? Zionisme. Saya nggak akan ke arah ke Zionisme, tapi saya hanya ingin memberitahu teman-teman di sini, posisinya tuh begini sampai di abad keempat, gitu ya. Terus bedanya apa? Yang ini sama ini? Ketika ini ditembakkan menjadi ini, terus diresensi, bedanya apa dengan ini? Gitu. Ada perubahan apa di sini? Gitu, ya di sini. Yang ini setelah dirubah-rubah terjemahannya, ini menjadi seolah-olah sedang berbicara tentang rencana kedatangan Yesus di sini. Nah, di sini kan banyak cerita mengenai Yesus kan? Ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penulis-penulis kitab Matius, penulis kitab Markus, Lukas, Yohanes itu banyak mengutip ayat-ayat dari sini. Nah, jadi seolah-olah di sini sudah diramalkan Yesus mau datang, di sini penggenapannya gitu. Jadi kalau orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini, ya kalau mau dibilang dinubuatkan boleh, tapi mereka menulis karena mengutip sini gitu. Ya bagaimana nggak bilang dinubuatkan gitu. Terus nanti mereka juga bilang bahwa penulis ini diilhami oleh Roh Kudus. Diilhami oleh Roh Kudus. Tahu nggak berapa banyak ayat yang dikutip dari sini, yang ditulis di sini? Hampir 1000 ayat. 937 ayat tepatnya, sampai apal gua. Ya, penulis kitab ini mengutip 937 ayat dari sini, yang mana mereka mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di kitab ini. Itu klaim mereka, gitu ya. Nah, kalau kita tanya ke orang Yahudi, emang benar di sini ada nubuat buat Yesus ini? Kagak ada, bro. Istilahnya begitu ya orang Yahudi. Tidak ada sama sekali. Yang mereka tulis di sini dengan kemudian penafsiran orang Yahudi itu adalah nubuat-nubuat memang ada, tapi nubuat-nubuat yang jaraknya jangka pendek gitu. Jangkanya jangka pendek. Dinubuatkan tidak lama terjadi. Bukan yang dinubuatkan di sini terus terjadinya 700 tahun kemudian gitu, nggak begitu gitu. Kecuali konsep tentang Mesias ya. Nanti kita akan bahas belakangan. Nah, jadi dengan kondisi begini artinya ada perbedaan mendasar ya, yang dari sini menjadi ini dianggap seolah-olah ini berbicara mengenai Yesus di sini. Terus konsep ketuhanan yang di sini sama yang di sini, atau yang di sini lah sama yang di sini aja deh, nggak usah ke sini deh. Sama nggak konsep ketuhanannya menurut teman-teman? Beda. Bisa jelasin mas bedanya di mana? Nggak tahu. Pokoknya beda aja. Ya. Bedanya begini. Di sini ya, atau aslinya atau saya ngelihatnya ngasih taunya begini, ini lebih enak nih. Ini kan perjanjian lama, perjanjian baru kan.
Yang di Perjanjian Lama itu masih ada ayat-ayat yang kita bisa anggap sebagai ayat-ayat yang mengajarkan tauhid. Contohnya apa? Ketika Nabi Musa berkata, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Artinya adalah, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, maksudnya begitu. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya? Esa, ada Ehadnya kan tadi kan? Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai itu kalau bahasa Arabnya Rob, gitu ya. Adonai itu kata ganti untuk menyebut nama Tuhan mereka. Mereka punya nama Tuhan ada 7. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He. Terakhir baru Zevaot. Nah, dari 7 nama itu yang paling suci itu yang dianggap yang Yod He Vav He. Yod He Vav He itu 4 huruf. Dalam bahasa Inggrisnya singkatannya itu apa? Sebutannya tetragrammaton gitu. 4 huruf yang paling suci. Orang Yahudi tidak boleh menyebutkan Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh atau Yehuwa gitu. Nggak boleh begitu orang Yahudi. Ya. Kalau teman-teman di sini pernah mendengar orang-orang Kristen menyebut Yahweh, ya, itu ciptaan orang Kristen bukan ciptaan orang Yahudi. Itu baru ada di abad ke-16 diciptakan oleh orang Kristen. Nah, jadi ketika ada pesan di dalam Perjanjian Lama tadi bahwa Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu sebenarnya setara atau serupa dengan yang sering kita baca, bahkan yang mungkin tiap hari kita baca, Qul huwallahu ahad. Itu sama sebenarnya. Ya, pertama itu. Yang kedua, di dalam Perjanjian Lama ini juga banyak disebutkan ayat-ayat seperti ini bunyinya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah, langit yang meliputi segala langit tidak akan memuat engkau. Itu di sini terus begini, terus begitu. Kalau kita baca lam yalid walam yulad, sama nggak? Sama. Tuhan tidak diperanakan, Allah tidak diperanakan, Allah tidak memperanakan. Ya, artinya Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tiba-tiba di sini menjadi Yesus. Gitu. Gimana ceritanya? Tuhan yang tadinya bukan manusia, bukan anak manusia, tiba-tiba menjelma jadi Yesus. Tiba-tiba Yesus dianggap sebagai Tuhan. Dari mana ceritanya bisa begitu? Kok bisa berbeda begini gitu? Nanti orang Kristen bilang, yang di sini ini belum waktunya Yesus turun gitu. Ya, turunnya nanti pas abad Masehi baru turun gitu. Yang di sini memang betul ditulis Tuhan bukan manusia, tapi jadi manusianya pas di sini gitu. Ternyata bukan begitu, itu hanyalah klaim semata gitu ya. Nanti saya akan jelaskan dari mana. Oke, jadi kalau di sini di kitabnya orang Yahudi bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ketika menjadi kitab masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan menjadi Yesus. Itu konsep ketuhanannya. Sekarang konsep keselamatannya gimana? Di sini atau di Perjanjian Lama ini dikatakan seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya, atau seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Ya, seorang anak juga tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Gitu. Di Islam kita gimana? Hah? Ya, ada nggak konsep di Islam manusia bisa menanggung dosa orang lain? Tidak ada. Yang berdosa itu yang mati. Yang berdosa itu yang bertanggung jawab, itu kan? Yang berdosa itu yang mempertanggungjawabkan kelak gitu. Berarti konsepnya sama, konsep keselamatan Yahudi dengan Islam. Ketika masuk ke Kristen, ini kita harus bagi lagi nih. Ternyata harus dibagi lagi. Di dalam Perjanjian Baru ini kan ada 4 gospel, kemudian selanjutnya ada setelah Kisah Para Rasul itu ada surat-surat Paulus, ya, surat-surat yang dianggap ditulis oleh Paulus. Ditengarai ada 13 surat, ada yang bilang 14 gitu. Tapi kalau yang satu kitab Ibrani itu sudah pasti bukan tulisan Paulus. 13 surat-surat kemudian ditambah dengan surat-surat dari rasul-rasul. Nah, kalau saya bilang rasul, jangan langsung terbayang nabi yang menerima risalah, bukan rasul di dalam Islam, beda gitu ya. Kalau kata rasul di dalam kitab mereka, itu artinya dianggapnya hanya pengikut Yesus gitu, bukan nabi yang menerima risalah. Jadi ketika kita melihat Perjanjian Baru, kita juga bisa membagi dua lagi, yaitu apa? Yaitu antara 4 gospel
Ada nih, ada petanya Palestina nanti. Nanti ada 4 gospel. Nah ini kalau sambil pegang mic jadi susah nih peragainnya. Ya, ini 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sisanya ini adalah yang disebut dengan surat-surat Paulus dan juga ada surat-surat Rasul. Nah, perbedaannya apa? Di 4 gospel ini terlepas siapa yang disalib ya. Terlepas siapa yang disalib. Kalau di sini diceritakan Yesus yang disalib. Tapi kita umat Islam mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, betul kan? Terlepas di sini siapa yang disalib, Yesus di sini menceritakan atau diceritakan Yesus juga mengajarkan tauhid. Apa yang tadi di Perjanjian Lama disebutkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, di sini Yesus diceritakan mengulang kalimat tersebut. Ketika Yesus ditanya sama orang-orang Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab sama persis dengan yang disebutkan di Perjanjian Lama. Itu apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi Yesus juga mengajarkan umat Israel dan juga bahkan sampai ke iblis malah. Oh, kok bisa sampai iblis? Di sini diceritakan Yesus dicobain sama iblis. Gitu. Ya, kalau orang Kristen mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Tuhan dicobain sama iblis gitu. Ya ini apa ya, intermezzo. Tetapi Yesus di sini mengatakan baik kepada iblis yang mencobai dia, baik kepada umat Israel yang dia diutus kepada mereka. Yesus selalu mengajarkan apa? Bahwa selain daripada Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, mereka harus mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Ya, mengikuti ajaran orang Farisi apa? Yaitu ajaran Taurat, ajaran yang ada di sini, gitu. Ajaran yang ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, ya kalau ya ini sebut tanah, buat orang Yahudi ini disebut tanah. Orang Kristen menyebut ini Perjanjian Lama, gitu ya. Perjanjian Lama itu ya tanahnya orang Yahudi. Jadi Yesus juga mengajarkan bangsa Israel untuk mengikuti ajaran orang Farisi, di mana orang Farisi itu dianggap sudah menggantikan Musa, mengajarkan Taurat yang ada di Perjanjian Lama ini, gitu ya. Berarti Yesus kan mengajarkan ketauhidan, karena di Perjanjian Lama juga selalu mengajarkan tauhid, gitu kan? Nah, kemudian untuk konsep keselamatannya, Yesus di sini juga mengajarkan apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ada kalimat seperti itu. Berarti kalau ada dibilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalau anak kecil konotasinya apa? Suci, polos lah ya, belum ada dosa lah ya. Yesus bilang begitu, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Berarti ada suruh apa? Bertobat. Di sini juga tadi ada ajaran bertobat kan? Tadi mungkin saya belum bacain. Ada ayat di Perjanjian Lama itu yang berbunyi begini. Bertobat lebih baik daripada mengorbankan hewan korban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan gitu tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Atau jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kira-kira kalau ada ayat seperti itu, masih perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nggak perlu, ya kan? Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Berarti dosanya diampunin nggak? Kalau bertobat, diampunin. Nah, berarti konsep keselamatan di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya sama dengan konsep keselamatan dalam Islam. Di Islam kita juga diberi kesempatan untuk bertobat kan. Selama kita masih hidup, kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk menyesali perbuatan-perbuatan kita, untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan-perbuatan kita. Insya Allah dosa kita diampuni. Begitu juga yang di Perjanjian Lama. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Lewatin dulu nih yang 4 gospel nih. Masuk ke yang surat-surat Paulus. Begitu masuk surat Paulus, Paulus bilang bahwa setiap manusia yang lahir punya dosa waris. Ya, yang tadi seperti saya bilang. Setiap manusia yang lahir punya dosa waris. Dari mana? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi, karena manusia lahir punya dosa waris,
maka manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan atau tidak dapat bersatu dengan Tuhan karena ada dosa, gitu kan? Maka itulah Tuhan harus turun sendiri ke bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara menjadi manusia. Ya, paham bedanya kan? Nah, Paulus juga bilang, kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, kamu tidak akan selamat. Beda dengan kalimat yang Yesus katakan, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Beda kan? Berarti ada perbedaan ajaran antara Paulus dan Yesus. Belum lagi nanti tentang praktek-praktek di dalam hukum Taurat. Jadi memang ya bagaimana ya? Ada sosok yang disebut dengan Paulus ini yang boleh dikatakan dia itu adalah pendirinya Kristen. Ya, Yesus sendiri di dalam 4 gospel ini kan dia tidak pernah juga mengucapkan kata Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ya, imannya juga iman yang sama dengan perjanjian lama. Berarti dia tidak mengajarkan kekristenan, tidak mengajarkan iman orang bisa menebus dosa manusia orang lain gitu. Jadi sebenarnya bahkan kalau secara ekstrimnya kita bisa mengatakan yang Yesus ajarkan di dalam 4 gospel itu sebenarnya juga ajaran Islam atau ajaran yang berakidah Islam, tauhid gitu ya. Bahkan kalau kita baca kisahnya Yesus dalam 4 gospel, lahir nggak lama Yesus disunat umur 8 hari. Udah gitu Yesus diceritakan tidak pernah makan babi karena dia mengikuti hukum Taurat, kan? Udah gitu Yesus puasa. Udah gitu Yesus juga doanya sujud. Doa loh, sujud. Udah gitu siapapun yang diceritakan di salib di sini ketika diturunkan jenazahnya itu dikafanin. Nah, sekarang kita tinggal tanya umat beragama apa yang sunat, yang puasa, yang nggak makan babi, yang doanya sujud, yang jenazahnya dikafanin. Umat beragama apa? Lah, kok kita jadi ngikutin sunnah Yesus? Ibaratnya begitu ya. Kan kita jadi ngikutin sunnah Yesus, nah kita yang menjalankan, kita sholat sujud, kita puasa, kita sunat, kita nggak makan babi, jenazah kita dikafanin, sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di sini. Berarti kalau gitu Yesus Muslim bukan? Nah, Muslim. Dia tidak pernah mengaku ada Tuhan yang bisa berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan itu yang menginkarnasi menjadi manusia. Yang mengatakan dia menjelma jadi manusia bukan Yesus, tapi orang lain gitu. Sedangkan di sini ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa ini seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Nah, itu dia sedang membicarakan diri dia sendiri. Berarti dia ngakunya apa? Nabi kalau gitu kan. Berarti Yesus di Bible ini mengaku sebagai seorang nabi dan mengajarkan Islam sebenarnya, mengajarkan ketauhidan gitu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini ya. Jadi tadi kita sudah mengenal ada konsep ketuhanan yang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada konsep keselamatan juga yang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada satu lagi sebenarnya yang berbeda ya. Ada satu konsep lagi yang ada di sini dan berbeda dengan kitabnya orang Kristen yang ini. Itu apa? Tunggu sebentar, minum dulu ya. Kita saksikan yang lewat dulu berikut ini ya. Saya nggak bisa ngomong terlalu lama, harus selalu minum. Wah, kalau saya ngomong 1 jam bisa 1 galon berarti. Ya 2 jam maksudnya. Nah, ada satu konsep lagi yang berbeda antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Kita tahu bahwa di dalam kitabnya orang Kristen menyebut Yesus sebagai Kristus, betul kan? Kristus itu kalau di Islam kita mengenal dengan kata Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu sebenarnya sama, ya. Kita juga jangan alergi dengan kata Jesus, nggak usah. Karena Quran yang di luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata Isa Al-Masih juga diterjemahkan menjadi Jesus Christ, atau Isa Putra Maryam diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Jesus Son of Mary. Jadi sebenarnya sama, orangnya sama sebenarnya, cuman diceritakan secara berbeda antara Kristen dan Islam. Persamaannya terlalu banyak, perbedaannya juga ada tapi nggak terlalu banyak. Perbedaannya itu hanya masalah ketika
dilahirkan, dan juga tentang berita di Islam Nabi Isa tidak dibunuh, di Kristen Yesus dibunuh, gitu aja. Itu aja perbedaannya. Tapi mujizatnya kurang lebih sama, ibunya perawan suci juga sama, ya. Tempat lahirnya berbeda nih. Kalau yang di Bible disebutkan nggak ada tulisan kandang domba, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada loh. Mereka asumsi itu di kandang domba. Di kitab ini tidak tertulis kandang domba, tapi mereka menyebutkan Yesus lahirnya di Bethlehem, ya, kota Bethlehem. Kalau di Islam tidak disebutkan nama kotanya, hanya diindikasikan bahwa Maryam sebelum melahirkan diperintahkan untuk menuju ke timurnya Yerusalem dan lahir di tempat yang rendah yang banyak pohon kormanya. Kalau di Perjanjian Lama, yang ini di Perjanjian Lama, ada yang disebut dengan kota pohon korma, letaknya memang di sebelah timur Yerusalem, jaraknya antara 20 sampai 25 km, yaitu kota apa? Yeriko. Nah, ya. Pernah dengar Yeriko ya? Jadi bedanya begitu. Nah, orang Kristen menganggap Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Islam kita mengenal Isa sebagai Al-Masih. Orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach, sama, ya. Orang Kristen klaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di sini. Ya, jadi di sini itu ada konsep nanti akan ada Mesias yang akan datang, yaitu orang atau manusia murni, bukan Tuhan yang jadi manusia, yang mana dia harus keturunan Daud melalui putranya Sulaiman atau Salomo. Ya. Mesias itu nanti akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Kapan? Nanti kalau di dunia ini udah nggak ada perang. Nanti kalau di dunia ini semua orang sudah mengenal Hashem atau Tuhan atau Adonai tadi ya. Jadi kalau orang Yahudi punya standar seperti itu, di dalam kitab mereka tertulis seperti itu, ketika orang Kristen klaim bahwa Yesus adalah yang dijanjikan di situ, nggak masuk gitu, nggak masuk standar sini gitu. Pertama apa? Pertama, Yesus di sini juga diceritakan lahir dari perawan suci Maryam atau Maria, dan punya ayah tiri namanya Yusuf. Gitu ya. Kalau di Quran, Maryam diceritakan tidak punya suami. Kalau di sini Maria diceritakan punya suami namanya Yusuf. Yusuf ini dipilih dari kaumnya untuk menikahi Maria karena Maria lahir tanpa hubungan badan. Yang dianggap keturunan Daud yang Yusuf, bukan Maria. Maria juga mungkin keturunan Yusuf, tapi bukan dari Salomo, dari Nathan. Kalau yang keturunan Daud melalui Salomo itu yang Yusuf suaminya. Jadi Yesus kan bukan anak kandung. Berarti kan Yesus anak apa? Anak tiri atau anak adopsi gitu ya. Ketika ini diklaim bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan di sini, orang Yahudi bilang, mohon maaf bro, kalau adopsi nggak terima. Gitu. Nggak bisa disebut itu sebagai Mesias yang di sini, karena itu anak adopsi gitu, bukan keturunan Daud melalui Salomo. Ya, ini standar loh ya, ini standar mereka nih. Udah gitu, Yesus ketika lahir kan masih ada perang. Bangsa Yahudi aja masih dijajah sama Romawi kan. Sekarang aja masih ada perang, di Gaza aja masih ada perang. Lah bagaimana bisa dikatakan itu Mesias yang dijanjikan? Di sini dikatakan Mesias itu nanti akan datang ketika orang sudah tidak ada yang mengangkat senjata. Oke? Terus zaman sekarang juga semua manusia sudah mengenal Tuhan belum? Belum kan? Masih ada suku-suku pedalaman kan yang belum mengenal atau tahu gitu Tuhan yang Maha Esa. Terus Kristen kan juga klaim bahwa Yesus itu kan manusia juga, Tuhan juga. Nah kalau di sini kan dibilang bahwa Mesias itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Lagi pula di sini juga tidak ada konsep Mesias itu datang menyelesaikan misi, pergi lagi, terus datang lagi gitu, nggak ada begitu. Di sini konsepnya ya datang cuma sekali menjadi raja bangsa Israel gitu. Tapi kan kalau di sini diceritakan Yesus sudah disalib, bangkit hari ketiga, sudah diangkat ke surga, nanti akan datang lagi menjadi hakim yang adil. Walaupun kita di Islam juga percaya kan, sebagian besar lah Islam lah, mengimani bahwa Nabi SAW nanti akan datang lagi kan, untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Walaupun artinya yang dua ini mungkin majasi, tetapi kita juga mengimani Nabi SAW nanti akan datang lagi, sebagian besar Muslim, ya. Tetapi kan di Islam kita tidak menganggap bahwa Nabi SAW ini datang sebagai Tuhan, kan nggak ada begitu. Tetap sebagai manusia.
yang nanti dia datang akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nanti dia akan mati di bumi, nanti dia juga akan ikut dibangkitkan pada hari kebangkitan, gitu kan? Tapi kalau Kristen kan klaimnya Yesus itu datang menjadi hakim yang adil sebagai Tuhan, gitu. Nah orang Yahudi gimana? Gimana cerita jadi ada Tuhan turun jadi manusia? Nggak ada, gitu. Jadi makanya ditolak oleh Yahudi. Yang namanya Mesias itu datang ya benar-benar murni manusia, dan dia datang hanya sekali menjadi raja bangsa Israel, bukan PP gitu, bukan pulang pergi gitu, bukan begitu konsepnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah mengetahui bahwa antara Yahudi, Kristen, dan kita Islam ada sesuatu benang merah. Tapi benang merahnya cuma lewat Yahudi ke Islam. Yang di sini terputus gitu benang merahnya. Terputusnya di mana? Mengenai konsep ketuhanannya, mengenai konsep keselamatannya. Kalau mengenai konsep Mesias, kita juga berbeda dengan Yahudi gitu ya. Mesias yang atau Al-Masih yang kita kenal di dalam pribadinya Nabi Isa alaihissalam itu bukan berarti Mesias yang dijanjikan untuk datang lagi itu yang menjadi raja bangsa Israel, bukan. Tetapi kalau kita memahami Al-Masih itu kan sebagai apa? Sebagai kelebihan daripada Nabi Isa alaihissalam yang diberikan mujizat menyembuhkan orang sakit, bahkan sampai membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Mesias sendiri itu artinya adalah yang diurapi atau yang diusap, atau usap juga masih mirip lah ya. Kalau diusapi kan diurapi kan dikit-dikit juga diusap gitu kan. Jadi konsep ketuhanan yang ada di dalam Yahudi dan konsep keselamatan dalam Yahudi itu setara dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam Islam. Tetapi ketika bicara Kristen, konsep ketuhanannya sudah nggak matching. Kita juga menggambarkan atau mengatakan bahwa Kristen itu sebagai apa? Sebagai syirik dan musyrik. Yahudi menyebut Kristen sebagai apa? Avodah zarah gitu. Artinya apa tuh? Hah? Bukan. Ada yang tahu artinya? Avodah zarah, artinya penyembah berhala. Siapa berhalanya? Ya Yesus itu. Karena Kristen menyembah manusia yang dituhankan, oleh Yahudi itu disebut menyembah berhala, sebagai sebutan avodah zarah, gitu ya. Kira-kira sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan mengenai Kristologi. Ini mungkin baru perkenalan nih, baru perkenalannya udah kayak begini, ya. Nanti kalau kita bahas yang mana yang disebut sebagai nubuat Yesus di dalam kitab yang yang ini misalnya, atau perjanjian lama itu semua ada bahasanya. Itu semua bisa dikuliti sampai ke linguistiknya, sampai ke konteksnya, sampai ke sejarahnya, sampai ke perspektif Yahudinya. Jadi ilmu kristologi termasuk ilmu yang luas sebenarnya, ya, karena nanti ada hubungan juga dengan linguistik, terutama bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ada MC-nya enggak nih? Atau langsung ditutup atau langsung tanya jawab? Tanya jawab aja. Mic-nya ada lagi nggak? Ada mic situ. Silakan. Sebentar. Yang nanya dapat hadiah. Oh, langsung tunjuk tangan. Begitu dibilangnya nanya dapat hadiah, langsung ikutan tunjuk tangan. Nggak dijawab. Kalau yang nanya itu nggak dijawab. Udah disediain belum hadiahnya? Udah ya. Yang mana duluan tadi yang pakai baju merah kayaknya? Hah? Itu berapa? 10 harusnya 10. Ya, tunggu sebentar satu-satu, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi, Kondantan banyak menyebut nama Paulus. Apakah Paulus ini termasuk dari sahabat Isa? Kan dulu kan kalau Nabi Isa itu punya Hawariun. Nah, Hawariun itu apakah mereka ini tidak menulis tentang naskah Injil asli, ataukah Injil ini mengalami distorsi atau perubahan-perubahan yang tadi Kondantan sebutkan? Beda antara mungkin hubungan mungkin dari Hawariun dengan Paulus ini mempunyai
tulisan masing-masing itu. Mohon penjelasannya. Baik, Terima kasih. ya. Nanyanya panjang pendek hadiahnya sama, nggak berubah. Jadi kalau bisa pertanyaan singkat gitu ya, supaya bisa menampung semuanya. Paulus dan murid-murid Yesus itu tidak ada hubungannya di dalam kitab Kristen ya. Di dalam kitab Kristen tidak ada hubungannya. Di Islam kita juga tidak mengenal nama Hawariun atau Hawariun yang bernama Paulus, tidak ada juga. Jadi Paulus itu diceritakan sebagai seorang keturunan Yahudi juga, orang Blasteran. Bapaknya ada orang Yahudi, keturunan dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi dia Blasteran nih, gitu. Terus, ya Blaster dong. Terus Paulus ini sebelumnya dia umurnya beda 4 tahun sama Yesus. Kalau nggak salah lebih muda 4 tahun dari Yesus. Terus sebelumnya dia itu adalah seorang warga negara Romawi, ya. Dia sebagai kepala tentara Romawi yang kerjanya ngejar-ngejar pengikut Yesus. Itu ada ceritanya di sini. Jadi dia yang sebelumnya tuh mengejar-ngejar murid pengikut Yesus untuk dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Ketika Yesus sudah disalib dan diceritakan sudah diangkat, si Paulus ini ceritanya ketika sedang mau mengejar ada beberapa pengikut Yesus yang di kota Damsyik, di tengah perjalanan di padang gurun, dia mengaku dia dan teman-temannya melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku gitu. Jadi nama aslinya dia itu Saulus sebenarnya, bukan Paulus. Ya, setelah itu dia sampai di kota Damsyik, kemudian dia bertobat, akhirnya dia malah mengaku sebagai rasul, ya. Dan dia melakukan dakwah, tapi dakwahnya memberitakan tentang Yesus gitu. Tapi memberitakan tentang Yesusnya versi dia gitu loh. Ya, jadi dia punya target audience gitu lah ceritanya, bahasa kerennya gitu ya. Target audiensnya itu adalah orang-orang non Yahudi, bukan orang-orang Yahudi. Jadi dia selalu ngomong kepada orang-orang Yahudi juga dan orang-orang Yahudi itu begini. Buat kalian orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat, gitu ya. Yang harus sunat, yang nggak boleh makan babi, yang nggak makan babi. Tetapi untuk orang-orang yang non Yahudi, Paulus bilang kalian sudah tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itu ya. Jadi Paulus seolah-olah ini menggambarkan bahwa hukum Taurat yang dibawa oleh Yesus itu untuk orang-orang non-Yahudi sudah dibatalkan. Makanya Paulus bilang untuk orang-orang non-Yahudi kalian tidak perlu sunat. Nah, bahkan kalau kalian sunat, matinya Yesus di atas kayu salib tidak berguna buat kamu. Ada ayatnya begitu. Sunatnya nggak perlu, perpuluhan aja jalan terus gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Silakan yang lain. Tadi belakangnya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Mengenai Nabi Isa atau Yesus. Sebenarnya yang dilakukan Nabi Isa waktu sebelum penyaliban, menjelang penyaliban itu apa sih kok? Karena kan Nabi Isa itu orang Yahudi yang sama otoritas penjajahan Romawi ditangkap, dihukum salib, yang dimana itu hukuman berat. Itu yang dilakukan apa sih kok sampai ditangkap, disalib seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini kok mengenai pengangkatan. Ya, katanya kan Kristen dibentuk 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal, terus diangkat menjadi Tuhan. Kok menurut saya pribadi kayak agak sinkron itu loh kok. Orang yang ditangkap, dibunuh, kok malah diangkat jadi Tuhan. Kenapa enggak Paulus sendiri yang diangkat atau Kaisar Romawi pada waktu itu yang jadi Tuhan gitu? Oke, yang pertama berarti yang ditanyakan tuduhan apa yang ditujukan kepada Yesus? Kenapa sampai mau disalib, gitu kan? Ya, tuduhannya adalah begini Pak. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus menghujat Tuhan, karena Yesus menganggap bahwa dirinya seperti sudah ada sebelum ada Abraham gitu. Jadi seolah-olah Yesus ini menganggap dirinya Tuhan gitu. Padahal maksudnya Yesus itu juga apa? Setiap manusia yang mau lahir itu sudah ada dalam pengetahuan Tuhan. Ada ayat-ayat di Perjanjian Lama. Nabi Sulaiman sudah ada sebelum bumi diciptakan, Ayub sudah ada, Yeremia sebelum dikandungan sudah diketahui oleh Tuhan gitu. Maksudnya Yesus itu sebenarnya merefer atau merujuk kepada Mazmur 82 ayat 6 kalau nggak salah. Ya, bahwa leluhurnya orang Yahudi juga zaman dulu juga disebut sebagai Elohim.
Bahkan Musa juga disebut sebagai Elohim. Elohim itu artinya memang bisa diterjemahkan menjadi kata Allah. Allah ya saya sebutnya ya, karena di sini nggak pakai tajwid Pak, jadi saya sebutnya Allah nih Pak. Dia apa namanya? Elohim itu bisa ditujukan untuk Tuhan yang palsu, tapi juga bisa ditujukan untuk Tuhan yang asli. Musa juga disebut sebagai Elohim. Leluhurnya orang Yahudi juga disebut sebagai Elohim. Tetapi ketika Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum ada Abraham, orang-orang Farisi tidak terima. Ini orang menghujat Allah gitu. Lagi pula kan Yesus waktu itu sedang viral gitu. Lagi banyak pengikutnya gitu. Banyak orang disembuhin, bahkan sampai membangkitkan orang mati. Otomatis orang-orang Farisi ini kan pasti takut gitu Pak. Sama seperti orang-orang Arab Quraisy yang takut ketika Nabi mulai banyak pengikut. Kurang lebih begitulah. Hampir sama lah ya. Kecemburuan atau kedengkian kelompok tertentu kepada tokoh yang sedang viral gitu lah misalnya. Itu satu. Yang kedua, tadi mengenai apa? Kenapa kok malah Yesus dituhankan di abad keempat? Kenapa ada Paulus atau Kaisar Romawi waktu itu? Ya kan karena yang viral Yesus. Yang disalib Yesus bukan Paulus gitu. Jadi Pak, sebelum ada Kristen, itu sudah ada kira-kira 16 tokoh di seluruh dunia yang dituhankan karena disalib dan bangkit dari ketiga Pak. Sebelum Yesus sudah ada 16 Pak. Ya, jadi jangan anggap bahwa ajaran konsep ketuhanan Yesus yang di Kristen itu barang baru, itu bukan Pak. Saya ada bukunya cuma saya nggak bawa. 16 juru selamat dunia yang disalib. Konsep kekristenan sebelum Kristen sudah ada. Mitra gitu juga, Krishna juga begitu, Horus juga begitu. Ya, walaupun itu mitos, tapi itu sudah ada konsepnya sebelum ada Kristen. Jadi kalau Kristen menyangkal bahwa ini konsep baru, banyak sekali data yang bisa membantah gitu Pak. Bahkan di Babilonia 2000 tahun sebelum ada Yesus sudah ada konsep Trinitas. Ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Di Mesir sudah ada Trinitas juga ribuan tahun sebelum Yesus. Ada siapa? Isis, Horus, Ra gitu. Jadi memang bangsa-bangsa di sekitar situ sebelum ada Kristen sekalipun sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad gitu Pak. Triad itu artinya tiga tapi satu tapi tiga gitu. Kita baca nanti di Quran surat Taubah ayat ke-30. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu karena apa? Karena mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Itu nanti yang di Sumeria, di Babilonia, di Persia, di India ada Trimurti kan Pak? Di Mesir tadi ada juga. Di Eropa ada nggak Pak? Ada. Di Eropa juga ada. Mereka menyembah dewi-dewi yang satu badan tapi tiga muka. Kenapa cuma tiga gitu? Pertanyaannya kan cuma tiga. Kenapa cuma tiga gitu? Kenapa nggak 6? Kenapa nggak 100? Kenapa nggak 200? Berhentinya di angka 3. Kenapa? Karena itu sudah memang merupakan filsuf orang terdahulu Pak. Aristoteles mengatakan sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi Tuhan dibatasi dengan 3 oleh manusia gitu Pak. Ya, nah ketika ke zaman Kristen yang mana sedang dijajah oleh Romawi juga sedang menyembah dewa-dewa. Bangsa Romawi menyembah dewa Mitra selama 400 tahun. Ya, jadi ketika zaman daerah itu dikuasai oleh Alexander Agung, itu adalah era yang disebut dengan era Helenisme. Pernah dengar Pak Helenisme ya? Helenisme diambil dari nama seorang dewi, anak daripada dewa Zeus. Pernah dengar Bu, dewa Zeus? Pernah ya? Dewa Zeus itu adalah mitos cerita di Yunani yang dewa itu sangat-sangat celamitan gitu Bu. Tahu celamitan ya? Jadi nggak bisa ngeliat perempuan cantik gitu. Ngeliat perempuan cantik dihamili punya anak Perseus. Nanti ngeliat perempuan cantik lagi dihamili punya anak Hercules. Ya, jadi dewa Zeus punya anak 100 dari manusia. Nah, punya anak juga dari dewi. Makanya nama Helen itu diambil dari anak daripada dewa Zeus. Maka sistem kepercayaan itu disebut sistem Helenisme. Ya, jadi era Helenisme itu yang mempengaruhi juga kekristenan Pak. Oh, saya berani ngomong begini emang ada buktinya? Ada dong. Percuma dibawa-bawa nggak ditunjukin ya. Nah ini ada sebuah kitab kecil ya Pak.
kecil-kecil cabai rawit. New American Bible, ini Bible-nya orang Katolik Amerika, ya. Di sini ada ayat yang disebut dengan John 1:1. John 1:1 itu artinya John chapter 1 verse 1 maksudnya. Ya, bukan 911 ya. Di sini Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Bahasa Indonesianya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat itu ternyata ditengarai oleh Bible ini ditulis apa? Hellenistic filosofi. Ini adalah adopsi daripada filosofi Hellenisme. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa Kristen itu adalah penerus agama paganisme Romawi dan Hellenisme Yunani. Ya, paganisme itu apa? Paganisme itu orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Jadi mereka menganggap setiap elemen daripada alam semesta ini punya penguasanya. Langit punya penguasa, siapa? Dewa Zeus. Laut punya penguasa, siapa? Dewa Poseidon misalnya. Gunung punya penguasa, dewa siapa? Ada yang tahu nggak? Macam-macam gitulah. Setiap elemen alam semesta itu punya dewanya masing-masing gitu Pak. Itu yang disebut dengan paganisme. Paganisme ini memang timbul ya cukup jauh ininya apa namanya sejarahnya ya, dari nyambung sampai ke agama-agama yang paling kuno gitu. Jadi agama yang paling kuno itu nanti ada yang menimbulkan agama disebut dengan agama Kanaan, turun menjadi agama bangsa Israel, turun menjadi Yudaisme. Ada yang pecah menjadi agama pagan, pagan Eropa. Pagan Eropa itu nanti macam-macam, ada pagan Celtic, ada pagan Jermanik, ada pagan Yunani, ada pagan macam-macam. Yang mana yang pagan Yunani ini yang mempengaruhi kekristenan, gitu ya. Nanti ada lagi yang agama yang dari kuno itu timbul agama yang disebutnya itu agama apa ya? Yang menimbulkan agama Hindu dan Buddha dan semacamnya, gitulah. Dari satu agama yang paling kuno di dunia. Itu sih sejarah secara umum aja Pak. Kira-kira gitu Pak ya. Oke, yang lain? Yang ibu-ibu dulu. Iya ibu-ibu dulu, kasihan masa cowok semua. Gantian yang ibu-ibu. Ada nanya? Nggak ada? Silakan. Pak Dondi, Ya. kalau saya ya, kalau Pak Dondi C-nya itu kan, kalau saya Cang. Oh, berarti saya secang berarti. Tapi bukan dari secang. Oh, bukan dari secang ya. Ya. Silakan Bu. Kalau selama ini suami itu pagi, siang, sore, malam itu YouTube-nya Pak Dondi terus ya. Waduh. Kalau sekarang bisa lihat langsung. Terus kapan pegang istrinya Bu suaminya? Pak Dondi, ini menarik sekali ya. Yang menjadi pertanyaan, kalau cerita seperti Ko Dondi itu sudah beberapa kali kita dengar, ada yang mempelajari Alkitab, penasaran, menemukan ketidaksesuaian, terus akhirnya semakin mendalam dan menemukan kebenaran di dalam Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan, tidak semua orang yang mempelajari Alkitab menemukan kebenaran itu juga mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Yang menjadi pertanyaan, apa yang masih menahan mereka-mereka yang belum login gitu Pak Dondi? Ya. Biasanya kalau yang begitu, satu mainnya kurang jauh Bu, atau kurang piknik gitu ya. Yang kedua, biasanya mereka masih terikat dengan status jabatan, harta, warisan gitu-gitu Bu. Itu juga merupakan hal-hal yang menahan orang menjemput hidayah masuk Islam. Masih banyak yang begitu Bu. Coba kalau pendeta suruh, walaupun dia ngaku Islam benar, suruh langsung pindah, ntar dulu Bu, susah ya pasti ya, perpuluhan kan gede Bu. Tapi itu mestinya ada perang batin ya. Pasti ada, biasanya ada. Ya makanya ketika orang yang bisa berpikir jernih,
dan berani jujur kepada diri sendiri, itu yang membuka jalan dia biasanya untuk menjemput hidayah, Bu. Tapi kalau dia masih memikirkan dunia, ya oke lah, kita masih hidup memikirkan dunia ya. Tapi kalau dia sangat terikat dengan status jabatan sosial dia, itu biasanya menahan, Bu ya. Dan juga keluarga, Bu. Kalau keluarga yang menahan apa? Takut dicoret dari harta warisan, Bu. Banyak yang begitu ya. Kalau boleh tahu lagi sedikit Ko Dondi, adakah ancaman dari pihak-pihak gereja terhadap Ko Dondi atau keluarga? Kalau ancaman secara langsung belum, sampai sekarang belum ya. Kalau hujatan banyak, Bu. Ya, bahkan video saya diputar, Bu, di gereja, Bu. Sebenarnya tujuan pendeta itu mutar video saya di gereja, maksudnya pendeta itu ingin menyangkal pernyataan saya atau ingin membantah omongan saya gitu, Bu ya. Ya itu hak dia. Tapi begitu dia putar video saya di gereja, orang yang seperti kalau kita jalan di jalan nih, kalau ada tulisan jangan lihat ke kiri, kita lihat kemana? Lihat ke kiri gitu ya. Jadi ketika pendeta itu sedang khotbah, dia memperlihatkan video saya, kemudian dia bilang sama jemaatnya, jadi kalian semua nih anak Tuhan jangan lihat video anak setan, kata gitu. Kan sama aja, jangan lihat ke kiri, orang malah ngeliat ke kiri kan. Buat saya tuh ya silakan aja, itu kan hak jawab dia, Bu, gitu ya. Selama tidak menghina pribadi, tidak menghina sesembahan kita, tidak menghina nabi kita, ya gitu, itu masih dalam taraf yang wajar. Kecuali kalau dia sampai menghina nabi kita, wah, jangan sampai kita diem aja gitu ya. Ada, Bu, seorang pendeta membuat video di YouTube menghina Rasulullah, Bu, ya, menggunakan kata-kata yang tidak senonoh di dalam videonya dia, gitu ya. Walaupun dia hanya membacakan hadis atau bukan hadis, tafsir. Walaupun dia hanya membacakan tafsir Al-Qurtubi, tetapi dengan dia menambahkan kata-kata yang tidak senonoh dan itu seolah-olah dinisbatkan kepada Rasulullah, itu sudah penghinaan. Itu sekarang orang udah masuk penjara gitu. Nah, harus begitu ya. Kita tidak ada toleransi kalau dengan akidah dan penghinaan terhadap Rasulullah, ya, Bu ya. Jadi kalau tadi Ibu nanya apalagi yang bisa menahan mereka, kebanyakan duniawi, Bu, gitu. Ya. Nah, saya sering mengatakan kepada mualaf-mualaf yang baru masuk Islam, gini, ketika sudah menjadi Muslim, tolong diingat-ingat, sebelum jadi Muslim sudah sayang dan hormat kepada ibu belum? Sudah, misalnya. Saya kasih tahu, kalau sudah jadi Muslim harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada ibu. Karena di Islam kita mengajarkan untuk hormat dan sayang kepada ibu 3 kali nilainya dibanding kepada bapak, gitu. Ya, gitu katanya. Iya, tapi tetap diusir, gitu. Iya, tapi tetap diusir. Sudah diusir, tinggal sama saya 6 bulan di tempat saya, gitu kan. Ibaratnya jadi gembel, gitulah. Tapi karena dia studinya sudah selesai, ya tinggal menunggu pelantikan, gitulah. 6 bulan dia tinggal di tempat saya, tiba-tiba ibunya WhatsApp, Bu. Weh, lagi di mana kamu? Gitu. Cuman baca begitu doang, Bu. Dikasih lihat ke saya. Saya bilang, dia kan rumahnya di Bandung. Dari Jakarta, saya bilang, besok kamu pulang ke Bandung. Saya bilang pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu. Itu aja saya ngomong, Bu. Benar dia lakukan. Alhamdulillah, sekarang normal kembali hubungannya dengan orang tua, Bu. Yang tadinya, Bu, akte kelahirannya mau dihapus sama orang tuanya. Bayangin. Kalau cuma harta warisan dihapus, orangnya masih ada. Kalau akte kelahiran, kan sama aja menghilangkan orang itu dari negara, kan berarti kan? Sampai mau begitunya orang tua ya. Tapi alhamdulillah, tidak semua yang kita takutkan terjadi, gitu aja. Terima kasih ya, Bu ya. Silakan yang lain. Satu lagi ibu-ibu ada? Oh, bukan ibu-ibu. Oh, ini senangnya ibu-ibu nih. Satu lagi nih. Nanti baru kita ke Iqbal. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini kok saya ingin bertanya mengenai, kita berbicara mengenai agama kan. Mengapa sih ikon atau lambangnya umat beragama Kristen itu tanda salib gitu? Apakah karena Yesus dibunuh dengan cara disalib, atau salib ini mempunyai makna yang mendalam? Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Maksudnya Mbak, kalau Yesus mati disetrum, lambangnya kursi listrik itu?
Bukan begitu ya, bukan begitu ya. Begini, kenapa lambang salib? Karena sebenarnya lambang salib itu diambil dari simbol penyembah pagan. Ya, salib itu disebut sebagai apa? ANKH, adanya di kuil Dewa Serapis. Ya, tapi lambangnya mirip dengan lambang salib begini, cuman atasnya nggak persis begini, tapi di atasnya ada buletan begitu. Itu namanya ya. Bacanya susah bener, ANKH gitu lah. Itu ketika kuil Dewa Serapis dihancurkan, lambang salib itu diambil dan dipakai oleh separuh orang pagan, separuh orang Kristen. Gitu ya. Sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Yesus mati di salib gitu, enggak. Nanti kalau mati di salib jadi lambang salib, saya kursi listrik kalau disetrum gitu kan. Enggak begitu, enggak ya. Nah, terus ada bedanya lagi apa? Salibnya orang Kristen Protestan dengan salibnya orang Katolik ya. Walaupun salibnya bentuknya sama, tapi kalau yang Katolik ada patung Yesusnya gitu kan, itu disebut dengan korpus gitu. Itu sebenarnya ada filosofi masing-masing. Kalau orang Protestan tidak ada patung Yesusnya, kenapa? Karena mereka percaya atau lebih menekankan bahwa Yesus sudah diangkat, sudah bangkit gitu. Jadi ngapain taruh mayatnya, orang udah diangkat gitu, jadi nggak perlu ada patungnya. Kalau yang Katolik justru mereka terbalik, justru dengan mengingat bahwa Yesus pernah mati buat kita, nah berarti kita harus bersyukur gitu loh. Kurang lebih begitu ya. Tapi bentuk salibnya sama, bedanya cuma ada patung dan tidak ada patung. Itu aja. Silakan. Terima kasih. Ini nih, yang rambutnya kucir. Yang paling heboh. Yang paling heboh. Monggo. Assalamualaikum Kof Dondi. Waalaikumsalam. Rick sambil hitung yang nanya udah berapa orang? Nanti buat hadiahnya ntar satu kurang lagi. Saya mau bertanya, saya pernah mendengar suatu obrolan kalau di akhirat nanti umat Kristen Ortodok itu ada yang akan masuk Islam. Sampai hari ini saya masih ragu tentang hal ini. Saya lupa juga dengarnya di mana. Nah, menurut Kof Dondi sendiri pendapat ini seperti apa? Gitu. Dan pertanyaan kedua, saya salah satu pecinta gulat Smackdown WWE. Dan di situ ada salah satu pegulat namanya Steve Austin. Dia menggunakan nomor 316. Dan kalau dicari itu surat Yohanes ayat 16. Ya itu tadi. Tapi saya nggak paham gitu maknanya. Yohanes 3:16. Sampai hari ini saya mencoba untuk memahami. Bisa nggak dijelaskan ke saya tentang isi ayat itu dengan versi Kodandi? Ya, terima kasih itu saja yang mau saya tanya. Kalau yang mengatakan nanti di akhirat orang ortodok masuk Islam, masuk surga. Masuk surga. Iya ada. Ya setiap orang, setiap kelompok agama kan punya hak untuk menyatakan keyakinan mereka masing-masing. Itu nggak masalah. Masalahnya yang ngomong umat Islam gitu loh. Oh. Maksudnya dari Ustadz atau siapa waktu saya lupa, itu menyatakan gitu. Nanti selain umat Islam ada umat Kristen Ortodok yang akan masuk Islam gitu. Waduh. Gimana Pak? Waduh, penasaran juga saya. Berarti ustadznya ngomong itu menganggap bahwa orang ortodok itu bukan kafir? Ya hampir sama kan? Hampir sama dengan apa? Hampir sama dengan umat Islam gitu. Oh, enggak lah. Kalau menurut saya enggak begitulah. Kalau namanya ortodoks itu mengikuti yang tadi, yang Trinitarian itu. Mereka juga mengikuti Trinitas. Bedanya ortodok dan Katolik itu hanya begini. Di samping masalah kepemimpinan gereja ya, masalah akidahnya hanya berbeda begini. Orang ortodok bilang bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Orang Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Udah cuma beda begitu coba. Pecahnya sampai segitu gedenya. Tapi mereka masih sama-sama mengimani Trinitas. Berani ngomong orang yang percaya Trinitas bukan kafir? Ya mereka kafir. Nah, ya udah yang mempercayai Trinitas. Nah, sekarang gini ya. Di Quran sudah dibantah belum seluruh konsep ketuhanan Kristen? Sudah, yakin? Coba surat Al-Maidah. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 116 coba. Coba bacakan. Ya, ketika insya Allah nanti ada dialog, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan? Ada kan? Kristen mana yang nyembah Maryam?
Enggak. Justru Katolik malah menyatakan sesat orang yang menyembah Maryam atau Maria. Nah, coba seluruh konsep Kristen sudah dibantah sama Quran belum? Kalau bilang sudah, 116 itu membantah Kristen yang mana? Bukan, Ortodok tidak menyembah Maria. Semuanya berarti. Semuanya apa? Semua Kristen yang dibantah. Enggak, Protestan tidak menyembah Maria, Katolik tidak menyembah Maria, Ortodok tidak menyembah Maria, Anglikan tidak menyembah Maria, Paulus berarti. Paulus tidak menyembah Maria. Siapa ya? Jadi Kristen siapa yang menyembah Maria? Orang Kristen yang tidak tahu malah bilang, oh kalau gitu Quran salah. Mana ada orang Kristen menyembah Maria? Mereka bilang begitu. Siapa yang tahu? Maria Max. Maria Max. Dapat hadiah nih Maria Max nih. Keren nih, tahu nih. Selain Maria Max ada satu lagi, namanya kelompok Koliridianisme. Ya, Koliridianisme itu malah tumbuhnya di Arab, bukan di Eropa, malah tumbuh di Arab di pertengahan abad keempat. Nah, jadi kalau teman-teman dulu pernah mungkin dengar bahwa di Ka'bah ada lukisan Maria gitu, pernah dengar? Nah, mungkin itu peninggalan kaum Koliridianisme, mungkin ya, karena mereka di Arab itu adalah yang dipandang sebagai kelompok yang elit gitu, dan kebanyakan memang perempuan pengikutnya. Ada yang bilang bahwa zaman sekarang diteruskan oleh feminisme, gitu ya. Nah, Quran surat Al-Maidah ayat 116 itu yang membantah orang-orang Kristen yang menyembah Maria yang disebut Mariamite atau Koliridianisme itu, ya. Satu. Kedua, Quran surat Al-Maidah juga ayat 72 itu membantah kelompok Kristen yang oneness, yang menyatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, ya. Ayat yang 73 di Quran surat yang sama membantah kelompok Kristen yang Trinitarian, yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah salah satu dari 3. Ya, jadi semua konsep ketuhanan Kristen sudah dibantah di Quran gitu. Oke? Ya, silakan yang lain. Ini tadi. Ini belum tadi ini. Ini. Hadiahnya berapa? Bawa berapa? 5. Tambah lagi deh, tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ya. Duluan dan tuaan mana Torah Masoretik dengan Torah Samaria? Seberapa banyak perbedaan antara kedua Torah itu, dan Torah mana yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta yang kemudian menjadi Perjanjian Lama? Kedua, Paulus sebenarnya beraliran apa sedangkan waktu itu Trinitas belum ada? Paulus apa? Beraliran apa? Sedangkan waktu itu kan belum ada Trinitas. Oh, belum ada Trinitas. Ya, gini. Oke. Kok nanyanya canggih amat sih? Tahu-tahuan aja Samaritan. Ini kitabnya nih. Ya, ini kitab yang membandingkan Torah Samaritan dan Torah Masoretik. Ya. Di dalam kedua Torah yang berbeda itu, jumlah perbedaannya ada 6.000. Ini kan ada huruf-huruf yang tebal nih. Di sini tebal, di sini tebal. Nah, ini yang berbeda. Ini lihat yang tebal nih, banyak banget nih. Bahkan ada yang kosong. Di sini ada kalimatnya, di sini kosong. Yang Samaria yang mana? Yang Samaritan itu yang belum ada harokatnya, belum ada nikutnya maksudnya. Ya. Nih, yang belum ada tanda baca, ini yang sama, yang belum ada tanda baca ini yang Samaritan, yang ada tanda baca ini yang Masoretik. Yang huruf tebal-tebal ini yang berbeda nih. Coba, mau baca? Mau baca? Saya kira apa perbedaan yang paling mencolok itu apa? Di sini. Ya, yang paling saya ingat lah. Jadi kalau yang di Masoretik dikatakan bahwa yang namanya Ismail, anak daripada Abraham, dikatakan bahwa dia nanti seperti keledai liar. Pernah dengar? Kejadian 16:12. Pernah dengar kan? Yang mana orang Kristen banyak menuduh bahwa Islam itu agama yang keras, agama yang suka perang. Kenapa? Karena dianggap sebagai pengikut atau keturunan daripada Ismail. Karena Ismail disebut keledai liar gitu. Tapi kalau yang Torahnya Samaritan,
menyebutkan Ismail itu bukan dengan keledai liar, tetapi sebagai laki-laki yang subur. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ayat 10-nya, ya kalau kita buka di sini, Kejadian 16 ayat 12 dan ayat 10-nya, itu ada perkataan bahwa Ismail akan mempunyai banyak keturunan gitu. Kalau ayat 10-nya mengatakan Ismail akan mempunyai banyak keturunan, terus ayat 12-nya mengatakan Ismail seperti keledai liar, nyambung nggak? Kurang nyambung kan? Tapi kalau dikatakan Ismail akan mempunyai banyak keturunan dan dia menjadi laki-laki yang subur, nyambung nggak? Nah, berarti ada kemungkinan dirubah sama kelompoknya Masoretik gitu ya. Terus tadi apa nanya oleh? Ini ya Pak. Paulus. Bukan. Yang, Oh, Septuaginta. Ya, Ya, yang sebentar. Septuaginta itu yang mana? Oke. Kalau yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta itu yang ini, yang Masoretik. Tapi sebenarnya Masoretik itu sebenarnya baru disusun abad 9-10, 7 sampai 10 Masehi. Ya. Jadi yang diterjemahkan menjadi Septuaginta itu ya bukan yang Masoretik, tapi yang Torah yang pertama kali ditulis. Bukan yang Masoretik, sorry. Masoretik itu baru ada abad ke-7, 8, 9, 10. Septuaginta itu baru abad ke-3 sebelum Masehi. Ini yang yang tanah, asli tanah, itu abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi 200 tahun sudah diterjemahkan. Kalau Masoretik jauh setelah Yesus nggak ada. 1000 tahun setelah nggak ada Yesus. Oke. Itu jelas ya? Silakan, alhamdulillah. Yang lain? Sama Paulus kan? Hah? Paulus. Oh, aliran apa? Sebenarnya kalau ditanya Paulus aliran apa, ini ceritanya sebenarnya agak panjang nih. Karena gini, Paulus ini kan tadi saya bilang orang Blasteran, ya kan? Bapaknya orang Yahudi, suku Benyamin, ibunya orang Tarsus, Yunani. Sekarang kalau seorang anak besar yang membesarkan kan biasanya ibunya. Lebih dekat mana? Ke ibunya atau ke ayahnya? Biasanya kan ke ibunya kan. Kalau ibunya yang pagan, kira-kira Paulus ada cikal bakal penganut pagan nggak? Hah? Kan dibesarkan sama ibunya yang pagan gitu. Ayahnya memang orang Yahudi. Tapi karena dia dibesarkan oleh ibunya yang orang pagan, kan berarti ada kemungkinan dia mempunyai cikal bakal penyembah pagan gitu. Contoh misalnya, tuh udah serak bener ini. Contoh misalnya begini, di Quran yang membuat patung sapi berhala ketika Bani Israel dikeluarkan dari Mesir siapa? Samiri. Kalau di sini siapa? Harun. Samiri itu kalau kita cek dari ahli-ahli bahasa atau ahli sejarah, Samiri itu artinya orang asing. Orang asing itu bisa jadi dia adalah orang Mesir asli yang nikah sama orang Israel, ngikut keluar dari Mesir. Ketika dia sudah biasa nyembah patung, nungguin Nabi Musa nggak turun-turun, dia yang bikin patung untuk disembah, gitu. Ya, saya mengambil gambaran atau analogi seperti ini untuk menggambarkan bahwa ada kemungkinan Paulus juga punya cikal bakal penyembah pagan karena dia dibesarkan oleh ibunya, walaupun ayahnya seorang Yahudi suku Benyamin. Walaupun Paulus juga mengaku bahwa dia belajar sama Gamaliel, ya, tetapi paham-paham yang namanya era Helenisme itu kan sudah sangat kental di daerah situ gitu. Contoh, ini ada contoh lagi nih. Saya langsung bacain aja nih. Ketika Paulus dan temannya Barnabas menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir, tahu nggak orang-orang di situ menyebut Paulus dan Barnabas sebagai apa? Saya bacakan. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Bayangin. Setelah menyembuhkan orang lumpuh, Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Zeus dewa, Hermes anaknya Zeus. Orang-orang di sekitar situ yang melihat peristiwa itu langsung menganggap yang turun dewa gitu. Jadi orang-orang situ yang memang masih sangat kental dengan ajaran Helenisme. Saya bohong nggak ya? Ini ya, udah ketawa duluan gue. Kenapa saya ketawa duluan?
Bentar ya. Nah, kalau yang di Bible yang ini dikatakan ya, Bible yang ini dikatakan Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Di Bible ini ya ini, Barnabas disebut Jupiter, Paulus disebut Merkuri. Coba, ada yang tahu nggak bedanya Jupiter sama Zeus? Ada yang tahu nggak bedanya? Iya, sama-sama nama dewa, tapi tempatnya beda. Kalau Zeus di Yunani, kalau Jupiter di Romawi. Kalau Zeus ini diceritakan kejam apa enggak ya? Yang pasti punya anak 100 gitu. Kalau yang Jupiter punya anak nggak sampai 20 gitu lah. Jadi yang Zeus ini dewa yang celamitan tadi saya bilang. Kok bisa beda begini gitu? Ini sama-sama kisah para rasul 14 ayat 12. Nanti kalau punya aplikasi silahkan dibuka. Yang ini Zeus Hermes, yang ini Jupiter Merkuri. Kok bisa begitu? Ya. Jadi memang konsep ketuhanan orang pada zaman itu masih sangat-sangat kental dengan Helenisme. Itu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Yang lain? Ya ini kok ada yang lucu. Saya bukan orang real masjid, tapi jadi MC gitu. Ini MC-nya yang real masjid, kemana MC real masjid? Ya, ini satu pertanyaan terakhir karena waktunya juga mungkin sudah larut dan tinggal satu lagi ya hadiahnya ya. Yang ngacung duluan. Siapa? Pilih kau dong dia aja. Hah? Yang mana dong? Yang ini belakang. Yang paling belakang. Yang paling belakang, silakan. Ini jemaah Yesus ya. Tinggal tambah jenggot aja tuh. Kurang jenggot bener itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya sekaligus meminta saran bagaimana cara kita bermuamalah sampai juga berdiskusi antara kita yang Muslim kepada teman-teman mahasiswa yang Kristen Protestan atau Katolik. Dimana kita yang teman kita yang mengikut Kristen itu biasa saja, tapi kita itu udah yakin udah belajar kristologi dikit-dikit. Ya gini, kalau kekristenan atau orang-orang Kristen biasanya berdalih, berargumen atau apa ya, berdiskusi itu kebanyakan bawa perasaan. Kebanyakan ya, rata-rata bawa perasaan. Saya Kristen karena saya punya pengalaman pribadi dengan Yesus gitu misalnya. Saya sudah pernah bertemu dengan Yesus misalnya gitu. Nanti giliran tanya Yesus yang dilihat seperti siapa? Seperti Jim Caviezel, Robert Duvall, apa Willem Dafoe? Nggak berani jawab. Itu yang saya sebutkan tadi nama-nama aktor yang pernah memerankan Yesus gitu. Ya, jadi kalau mereka bilang pernah melihat Yesus, yang seperti apa yang mereka lihat gitu. Makanya tolong ditonton semua film Yesus gitu. Ada yang Robert Duvall, ada yang Jim Caviezel, ada yang Willem Dafoe. Kalau yang Willem Dafoe yang Yesus disalib tanpa selembar kain pun. Gitu. Kalau yang Jim Caviezel itu yang disutradarai oleh Mel Gibson. Itu film memang bagus filmnya memang. Nah, tapi kalau mereka ngaku pernah melihat Yesus, yang seperti mana yang Yesus mereka lihat? Mereka nggak akan bisa jawab. Jadi mereka kebanyakan hanya berdasarkan perasaan gitulah, ya. Bahkan nanti ada yang bilang Alkitab ini sudah merubah hidup saya gitu. Banyak yang bilang begitu gitu. Kebanyakan tidak ilmiah gitu yang di ini ya. Apalagi kalau menyangkut kritik teks, wah udah pasti akan jauh api dari panggang lah kalau masih tingkat mahasiswa gitu ya. Saya mau minta tolong salah seorang bacain di sini. Ini ada sebuah ayat nih ya. Siapa yang mau bacain? Dapat tadi nggak bacain? Enggak. Oh enggak. Yang tadi nanya aja kok. Oh yang tadi nanya sini. Siapa? Atau kamu aja sini. Mic-nya Mas di bawah Mas. Jangan-jangan saya dari masjid. Amin. Ini namanya apa nih? Sebentar ya. Judulnya apa nih? Kitab Suci Katolik. Ini apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Jadi ini dengan pengantar dan catatan lengkap ya. 2009 dipersembahkan kepada Umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia.
Ya, resmi nggak kira-kira? Resmi. Resmi dong ya. Di kitab ini itu dianggap oleh orang Kristen ada satu ayat yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas dalam kitab ini. Oke, saya tunjukkan nih ayatnya apa nih. Ini yang saya garis bawain ya. Ini ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Ini ayat 7 tolong dibacain, nggak usah pakai bismillah. Sebab ada 3. Contoh suruh baca ayat bismillah jangan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, tunggu sebentar. Jadi ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu yang dianggap oleh orang Kristen bukti di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas. Betul kan? 3 pribadi menjadi satu. Ada catatan nih di sini nih. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai dengan di bumi, catatan ini bagian apa tuh? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Nah, Vulgata itu adalah terjemahan dari Septuaginta yang dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Nah, itu ya. Vulgata itu adalah Bible berbahasa Latin di abad keempat. Lanjut dong, belum selesai. Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam. Apa? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Di apa? Disisipkan. Terus? Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli apa? Ya, bagian itu tadi palsu. Iya, nah, palsu kan dia ngomong ya buat saya. Nah gitu. Jadi di dalam kitab ini ada catatan kaki bahwa ada ayat yang tadinya cuma catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Jadi berarti apa? Silakan Ruman. Jadi berarti ada pemikiran agama, gitu ya, atau pemikiran apa sih namanya, penafsiran lah ya, penafsiran atau pemikiran agama si penyalin atau mungkin dari gereja yang ditulis di pinggir halaman akhirnya menjadi ayat. Jadi artinya apa? Ada pemikiran agama yang dijadikan agama. Nah, kalau tidak asli, palsu kata dia tadi. Dan ini nggak cuma satu, banyak. Ternyata banyak di sini yang di Perjanjian Baru ya khususnya. Itu banyak yang begitu. Belum lagi nanti yang kontradiksi, belum nanti yang plagiarisme dan macam-macam. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya ya. Dan juga mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah.
Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.